Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang tata nama alkana. Langsung saja ya. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat memahami tata nama alkana. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan tata nama alkana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja ya. Tata nama alkana yang pertama, perhatikan dulu ya. Alkana itu kemarin sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Jadi kalau C-nya 1 maka hanya 4. Jadi CH4, yaitu namanya metana. Kemudian kalau C-nya 2 berarti hanya 6. Ya. Namanya etana dan seterusnya ya. Kalau C-nya 3 berarti propana, C-nya 4 butana dan seterusnya. Yang pertama, kalian harus menentukan rantai utama dengan memilih rantai atom C yang terpanjang. Seperti contoh di sini ya. Ada C1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini jadikan sebagai rantai utama atau jadi induk ya. Nah, kemudian di luar rantai utama itu adalah cabang. Ya, di sini kebetulan cabangnya ada 1. Kalau misalnya ada 2 yang tidak masuk ke dalam rantai utama, maka cabangnya ada 2 dan seterusnya. Yang kedua, berikan nomor pada rantai utama secara berurutan dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Artinya, ya, atom C yang memiliki cabang berikan nomor terendah. Ya, seperti contoh di sini. Ya, kalau di sini kalau kita hitung dari kiri, maka atom C yang memiliki cabang ada di nomor 2. Sedangkan kalau kita hitung dari kanan, maka 1, 2, 3. Dia ada di nomor 3. Maka yang benar kita memberikan penomoran dari arah kiri, seperti contoh di sini. Atom C nomor 1, nomor 2. Sehingga yang memiliki cabang ada di nomor 2. Kemudian berikan nama ya. Di cabang nomor 2 berarti 2 metil ada cabang. Cabangnya atom C, C-nya 1, maka cabangnya namanya metil. Sehingga nama dari senyawa ini adalah 2 metil butana. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, cara menentukan letak atau gugus atau cabang yang terikat pada rantai C, pilih notasi angka yang paling kecil. Cabang yang berbeda ditulis sesuai urutan abjad dari nama cabang itu. Misalnya, kalau cabangnya C-nya 1, namanya metil. Kalau cabangnya C-nya 2, maka namanya etil. Kemudian antara metil dengan etil, dalam abjad lebih dulu etil. Ya. Maka dalam tata nama ini, perhatikan ini rantai utamanya ada 6, berarti nanti heksana. Rantai induknya ya, heksana. Kemudian di atom nomor 3 ada etil. Di nomor 4 ada metil. Ya. Maka yang disebutkan lebih dulu tata namanya etil lebih dulu ya, sehingga di 3 etil 4 metil heksana. Nah, kemudian aturan yang keempat, apabila ada gugus alkil yang sama lebih dari 1, maka gunakan di untuk 2 cabang yang sama, gunakan awalan tri untuk 3 cabang yang sama, dan gunakan tetra untuk 4 cabang yang sama, dan seterusnya. Nah, contohnya pada senyawa berikut. Rantai utamanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya nanti rantai utamanya adalah heksana. Kemudian di nomor atom 2 ada 1 metil cabangnya. Di atom nomor 3 ada 1 metil dan 1 etil. Maka kita sebutkan dulu yang etil. 3 etil, kemudian metilnya ada 2, yaitu di nomor 2 dan di nomor 3. Sehingga 2, 3 dimetil heksana. Paham ya? Nah, demikian tata nama alkana ya. Kemudian berikutnya Ibu kembali mengingatkan tentang cabang. Ya. Kalau C-nya 1, maka
disebut metil. Kalau C-nya 2 seperti ini disebut dengan etil. Kemudian kalau ada 3 lurus, rantainya lurus cabangnya, maka propil ya. Kemudian berikutnya isopropil, bentuknya seperti ini ya. Jadi 2 ke samping kanan, 1 ke bawah. Ini namanya isopropil. Ya, rumusnya sama dengan propil, tapi bentuknya berbeda, strukturnya berbeda. Kemudian butil. Kalau butilnya lurus panjang cukup berikan nama cabangnya butil. Tetapi kalau bentuknya seperti ini, cabangnya ada di tengah, maka ini namanya isobutil karena cabangnya ada di nomor 2. Kemudian kalau sekunder butil, ini cabangnya maaf, ini ada di nomor sini ya, di nomor pertama yang dekat dengan atom C induk. Ya, ini namanya sekunder butil. Ini maaf C-nya ada di sini. Nah, kemudian kalau tersier butil, maka 1 di atas, 1 di bawah, 1 di sampingnya. Nah, ini namanya tersier butil. Artinya cabangnya ini ada di atom C tersier. Atom C yang mengikat 3 atom C yang lainnya. Kemudian kalau pentil ya, ini berarti atom C-nya 5 berderet ke samping semua ya. Kemudian kalau isopentil maka bentuknya seperti ini. Dia ada di tengah ya, C cabangnya. Kemudian kalau neopentil bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian ini contohnya ya. Ibu ulangi lagi biar kalian lebih paham lagi. Maka kalau misalnya ada senyawa seperti ini strukturnya, ingat bahwa kalau diurut dari kanan, atom C yang memiliki cabang ini ada di nomor 2. Tapi kalau dari kiri, dia akan ada di nomor 3. Maka urutannya pastikan bahwa atom C yang memiliki cabang ada memiliki nomor rendah. Ya, sehingga di sini namanya 2-metil butana. Ya. Nah, kemudian kalau seperti ini bagaimana? Kalau kita diurut 1, 2, 3, 4 ke kiri, maka rantai utamanya hanya ada 4. Sedangkan kalau kita urut ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Rantai utamanya jadi 5. Jadi ingat bahwa rantai utama tidak selamanya lurus. Ya. Ingat istilah rantai utama adalah rantai terpanjang, bukan yang lurus. Jadi meskipun belok ke bawah, asalkan dia terpanjang, maka itu akan menjadi rantai utama. Seperti ini. Maka yang jadi cabang ada di nomor 3. Ya, sehingga namanya ini adalah 3-metil pentana. Jadi rantai utamanya tetap 5. Oke. Nah, kemudian contohnya kalau ketika cabangnya lebih dari 1 seperti yang tadi di awal sudah dicontohkan. Perhatikan. Nah, sekali lagi di sini rantai utamanya adalah rantai yang terpanjang. 1, 2, 3, 4 bukan ke samping, hanya 5. Tetapi kalau ke bawah ada 6. Sehingga nanti rantai utamanya adalah heksana. Kemudian cabangnya ada di mana? Cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 4. Sehingga penamaannya 24 dimetil heksana. Nah, kemudian kalau misalnya cabangnya lebih dari 2 ini ya. Kalau ini 2, ini dimetil. Sekarang cabangnya 3. Nah, sekali lagi di sini rantai utama tidak selamanya lurus. Ya, di sini rantai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sedangkan kalau lurus ke kanan hanya ada 6. Maka rantai utamanya seperti yang digambar garis pink ini. Ini adalah rantai utama dan yang sisanya adalah cabang. Nah, cabangnya ada di nomor berapa? Di nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Maka namanya 2,3,5 trimetil heptana karena ada 7 rantai utama. Ya. Kemudian berikutnya seperti ini, ya. Mana rantai utamanya? Kalau dilihat dari bawah, atom cabangnya ada di nomor 3, hanya 1 metilnya. Sedangkan kalau dari kanan, tetap ada di nomor 3, tetapi metilnya ada 2. Maka kita hitungnya dari yang punya cabang 2, yang memiliki nomor rendah. Ya, sehingga di sini nomor 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Ingat ke bawah ya, rantai terpanjang. Maka di sini namanya di nomor 3 ada 2 ya, maka disebutkan 2 kali 3-nya. 3,3 maka 5 trimetil heptana. Paham? Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini contoh yang terakhir. Ini kita menentukan cabangnya. Ini 1, 2 rantai utamanya, maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan ke bawahnya di nomor 4 tuh bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6. Ya. Sehingga rantai utamanya adalah yang pink ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sehingga nanti rantai utamanya adalah oktana. Kemudian di nomor 3 ada cabang ya, metil. Di nomor 3 ini juga ada cabang metil. Kemudian di nomor 5 ini kebetulan sama, kalau kita urut dari kiri dengan dari kanan sama posisinya. Ya. Tetapi kalau dari kiri cabang etilnya ada di nomor 4, sedangkan kalau dari kanan cabang etilnya ada di nomor 5. Maka yang benar untuk penentuan nomor di cabang utama adalah dari kiri. Jadi dari sini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di nomor 3 ada metil. Kemudian di nomor 4 ada etil. Kemudian di nomor 6 ada metil lagi. Sehingga menurut abjad tetapi yang tadi dijelaskan di depan bahwa untuk penentuan cabang diurut sesuai abjad. Sehingga di sini etil dulu yang disebutkan meskipun dia ada di nomor 4. Berarti 4 etil, kemudian di nomor 3 dan nomor 6 ada metil. Sehingga 3,6 dimetil oktana. Ya. Nah, demikian yang bisa Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.